Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risa Adarifia Dinata, NIM T 2018-4055. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian langkah-langkah pembelajaran. Langkah-langkah pembelajaran merupakan salah satu komponen dalam RPP, dan secara eksplisit dijelaskan dalam Permendikbud RI nomor 63 tahun 2013 tentang standar proses pendidikan. Nah, disebut bahwa komponen langkah-langkah pembelajaran merupakan salah satu komponen RPP yang letaknya setelah komponen media, alat, sumber belajar. Dan sebelum komponen penilaian, langkah-langkah pembelajaran ini dilakukan melalui 3 tahapan, yaitu tahapan pendahuluan, inti, dan penutup. Lantas apakah yang disebut langkah-langkah pembelajaran? Dijelaskan oleh Abidin. Bagian ini memiliki banyak nama dengan makna yang relatif sama. Nama yang sering digunakan adalah tahapan pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran, prosedur pembelajaran, ataupun pengalaman pembelajaran. Penggunaan nama ini tidak perlu dipermasalahkan karena mengacu pada makna yang sama. Yang penting dalam penulisan bagian ini hendaknya dibagi atas 3 bagian besarnya, yaitu bagian pendahuluan, inti, dan akhir penutup dan akhir pembelajaran. Sementara itu, menurut Abdul Majid, langkah-langkah kegiatan pembelajaran adalah suatu komponen yang wajib dicantumkan dalam rencana pelaksanaan pembelajaran pada setiap pertemuan yang pada dasarnya memuat langkah-langkah kegiatan pembelajaran yang diawali dengan pendahuluan atau kegiatan awal, kegiatan inti, dan akhir kegiatan penutup. Dan masing-masing disertai alokasi waktu yang dibutuhkan, di mana seluruh rangkaian kegiatan tersebut disusun berdasarkan karakteristik model pembelajaran yang dipilih dan menggunakan sintak yang sesuai dengan modelnya. Nah, berikutnya yaitu dari 2 penjelasan tersebut dapat kita tarik kesimpulannya bahwa langkah-langkah pembelajaran yang dimaksud di sini adalah salah satu komponen yang wajib dicantumkan dalam rencana pelaksanaan pembelajaran yang memuat tahapan kegiatan pembelajaran secara perinci, disertai pembagian alokasi yang diawali dengan kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, kegiatan akhir kegiatan penutup. Dengan demikian, rangkaian kegiatan yang disesuaikan dengan model pembelajaran yang dipilih. Dalam konteks pembelajaran terpadu, jika RPP ini digunakan untuk lebih dari 1 kali pertemuan, maka hendaknya perlu diperjelas dengan keterangan pertemuan ke-1, pertemuan kedua, pertemuan, dan seterusnya. Dengan memperhatikan kaidah besar bahwa pada setiap pertemuan harus meliputi 3 tahapan, yaitu pendahuluan, kegiatan inti, dan akhir pembelajaran. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Muhammad Kadafi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai karakteristik langkah-langkah pembelajaran. Menurut tim Puskur 2006, pendekatan pembelajaran tematik memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama yaitu pembelajaran berpusat pada peserta didik. Pembelajaran tematik ini dikatakan berpusat pada peserta didik karena sebagai pembelajaran yang berpusat pada anak, karena pada dasarnya pembelajaran tematik merupakan suatu pendekatan pembelajaran yang diberikan keleluasaan pada peserta didik. Kemudian yang kedua yaitu
memberikan pengalaman langsung kepada anak. Di sini pembelajaran tematik diprogramkan untuk melibatkan peserta didik secara langsung dalam pembelajaran yang mengaitkan antar konsep dan prinsip yang dipelajari dari beberapa mata pelajaran. Kemudian selanjutnya yaitu menyajikan konsep dari berbagai mata pelajaran dalam suatu proses pembelajaran sehingga bermakna. Pembelajaran tematik ini mengkaji suatu fenomena dari berbagai macam aspek yang membentuk semacam jalinan antar pengetahuan yang dimiliki peserta didik sehingga bermakna dari materi yang dipelajari peserta didik. Kemudian selanjutnya yaitu hasil pembelajaran dapat berkembang sesuai dengan minat dan kebutuhan anak. Pada pembelajaran tematik ini dikembangkan dengan pendekatan pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Kemudian yang terakhir yaitu pemisahan mapel tidak kelihatan atau antar mapel menyatu. Jadi pembelajaran tematik ini memusatkan perhatian pada pengamatan dan pengkajian suatu gejolak atau peristiwa dari sudut pandang yang berkotak-kotak. Untuk langkah-langkah lain dalam pembelajaran tematik adalah 1. Pemetaan KD, 2. Menentukan tema, nomor 3 yaitu menyusun jaringan tema, dan yang keempat menyusun silabus, dan yang kelima yaitu menyusun RPP. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imro'atul Hasanah dari Prodi PGMI kelas D2 NIM T 2018-4082. Oke, baik, di sini saya akan sedikit mengulas tentang cara mengembangkan langkah-langkah pembelajaran. Nah, yang saya ketahui di sini cara mengembangkan langkah-langkah pembelajaran itu ada 2. Yang pertama, kita harus memilih beberapa pertemuan sesuai dengan waktu yang disediakan untuk melaksanakan pembelajaran dalam satu RPP. Nah, yang kedua yaitu setiap pertemuan memuat 3 kegiatan. Nah, yaitu ada pendahuluan, inti, penutup. Nah, di sini ada waktu untuk kegiatan tersebut. Nah, 10% dari kegiatan pendahuluan, 75% dari kegiatan inti, dan 15% untuk kegiatan penutup. Nah, apa saja sih kegiatan dari kegiatan pendahuluan, penutup, dan inti? Nah, di sini saya akan mengulas tentang kegiatan pendahuluan. Di sini ada 5 kegiatan dari pendahuluan. Yang pertama yaitu menyiapkan peserta didik secara psikis maupun fisik untuk mengikuti proses belajar mengajar, seperti sebelum kita melakukan pemberian materi, kita berdoa terlebih dahulu, membersihkan kelas, merapikan tempat duduk, menghapus papan tulis, menyiapkan spidol, menyiapkan penghapus, dan lain sebagainya. Yang kedua, di sini ada pemberian motivasi belajar peserta didik secara kontekstual sesuai dengan manfaat dan implementasi materi pelajaran dalam kehidupan sehari-hari dengan pemberian contoh atau perbandingan. Nah, yang ketiga ada pemberian pertanyaan yang mengaitkan pengetahuan sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari. Jadi materi yang sudah kita berikan itu kita ulas kembali, kita bahas kembali dengan sedikit memberi pertanyaan kepada peserta didik sebelum kita menambahkan materi berikutnya. Nah, yang keempat di sini ada menjelaskan tujuan pembelajaran atau kompetisi dasar yang akan dicapai. Nah, yang terakhir di sini ada menyampaikan cangkupan materi dan penjelasan uraian kegiatan sesuai silabus. Nah, sekarang saya akan membahas tentang kegiatan inti. Nah, kegiatan inti ini menggunakan model pembelajaran dan sumber belajar yang disesuaikan dengan karakteristik peserta didik dan mata pelajaran. Jadi di sini kegiatan inti itu meliputi sikap. Nah, yang pertama sikap. Sikap sesuai dengan karakteristik sikap. Maka salah satu alternatif yang dipilih adalah proses efeksi melalui
mulai dari menerima, menjalankan, menghargai, menghayati, hingga mengamalkan. Jadi seluruh aktivitas pembelajaran berorientasi pada tahap kompetisi yang mendorong peserta didik untuk melakukan aktivitas tersebut. Seperti itu. Yang kedua yaitu pengetahuan. Nah, pengetahuan ini memiliki aktivitas mengetahui, memahami, menganalisis, mengevaluasi, hingga mencipta. Nah, karakteristik aktivitas belajar dalam domain pengetahuan memilih perbedaan dan kesamaan dengan aktivitas belajar dalam domain keterampilan. Di sini untuk memperkuat. Nah, dari pengetahuan ini untuk memperkuat pendekatan saintifik, tematik terpadu, dan tematik. Nah, tematik ini sangat disarankan untuk menerapkan belajar berbasis penyingkapan atau penelitian. Gunanya apa sih? Untuk mendorong peserta didik menghasilkan karya kreatif dan kontekstual baik individual maupun kelompok. Nah, jadi disarankan yang menghasilkan karya berbasis memecahkan masalah. Seperti itu. Dan selanjutnya yaitu ada keterampilan. Nah, keterampilan ini diperoleh melalui kegiatan mengamati, mencoba, menalar, menyaji, dan mencipta seluruh isi materi atau topik dan subtopik. Nah, mata pelajaran yang diturunkan dari keterampilan harus mendorong peserta didik untuk melakukan proses pengamatan hingga penciptaan. Nah, gunanya di sini untuk apa sih? Untuk mewujudkan keterampilan tersebut, perlu melakukan pembelajaran yang menerapkan modus belajar berbasis penyingkapan atau penelitian. Nah, pembelajaran yang menghasilkan karya berbasis pemecahan masalah itu bisa disebut juga dengan project based learning. Nah, selanjutnya saya akan bahas tentang kegiatan penutup. Nah, kegiatan penutup ini guru bersama peserta didik baik secara individual maupun kelompok melakukan refleksi untuk mengevaluasi. Nah, yang pertama, seluruh rangkaian aktivitas pembelajaran dan hasil-hasil yang diperoleh untuk selanjutnya secara bersama menentukan manfaat langsung maupun tidak langsung dari hasil belajar yang telah berlangsung. Nah, memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran, melakukan kegiatan tindak lanjut dan bentuk pemberian tugas baik tugas individual maupun kelompok, menginformasikan rencana kegiatan pembelajaran untuk pertemuan berikutnya, itu termasuk kegiatan dari penutup. Nah, selanjutnya saya akan mengulas tentang alokasi waktu data langkah-langkah pembelajaran. Nah, secara umum dijelaskan dalam Permendikbud RI nomor 81A tahun 2013 bahwa penentuan alokasi waktu pada setiap KD didasarkan pada jumlah minggu efektif. Nah, dan alokasi mata pembelajaran per minggu dengan memerintahkan jumlah KD, keluasan, kedalaman, tingkat kesulitan, dan tingkat KD. Alokasi waktu yang dicantumkan itu dalam silabus merupakan perkiraan waktu untuk menguasai KD yang disesuaikan lagi di RPP. Jadi setiap jam pelajaran di SD atau MI yang sebanyak 30 menit dalam satu minggu beban pelajarannya. Untuk kelas 1 nih, kelas 1 sebesar 30 jam pelajaran, kelas 2 sebesar 32 jam pelajaran, dan kelas 3 sebesar 34 jam pembelajaran, dan kelas 5 sampai kelas 6 sebesar 36 pembelajaran. Nah, ketentuan mengenai kerangka dasar dan struktur kurikulum sekolah dan madrasah ibtidaiyah itu beban belajar kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, dan kelas 5 itu dalam satu semester paling sedikit yaitu 8 minggu dan paling banyak itu mencapai 20 minggu. Kalau beban belajar kelas 4 pada semester ganjil paling sedikit
adalah 18 minggu dan paling banyak 20 minggu. Jika pembelajaran kelas 6 pada semester genap paling sedikit itu 14 minggu dan paling banyak 16 minggu. Kalau pembelajaran 1 tahun paling sedikit 36 minggu dan paling banyak 40 minggu. Nah, jumlah tema yang diajarkan di SD atau MI itu terdiri dari kelas 1, kelas 2 sebanyak 8 tema. Jika kelas 3 dan kelas 4 sebanyak tema. Kelas 5 sebanyak 5 tema dan kelas 6 sebanyak 6 tema. Nah, teknis pelaksanaan pembelajaran tiap-tiap tema yang disajikan di SD atau MI dapat dikaitkan dengan pengolahan waktu yang tersediakan. Pada semester 1, contohnya nih, pada semester 1 terdapat 4 tema. Nah, setiap tema terdiri atas 4 subtema. Nah, masing-masing subtema diuraikan menjadi 6 pembelajaran. Setiap pembelajaran diharapkan selesai dalam 1 hari. Namun dari beberapa sumber yang telah diperoleh, nah seperti penjelasan dari yang saya ketahui seperti penjelasan dari Abdul Majid dalam buku pembelajaran tematik terpadu dan Yunus Abidin dalam buku desain pembelajaran dalam konteks kurikulum 2013. Nah, dapat diidentifikasi bahwa model penulisan langkah-langkah pembelajaran RPP tematik terpadu untuk kurikulum 2013 di SD atau MI terdapat beberapa jenis. Yang pertama ada format penulisan dengan penggunaan tabel yang terdiri dari 3 kolom. Nah, dari tiga kolom tersebut, yang pertama ada kegiatan, yang kolom kedua ada deskripsi kegiatan, kolom ketiga yaitu ada alokasi waktu. Nah, dari kedua format penulisan dengan list daftar kegiatan dari kegiatan pendahuluan hingga penutup. Nah, pembelajaran itu harus memenuhi komponen utamanya seperti jenis kegiatan, pendahuluan, inti, dan penutup, deskripsi kegiatan, dan alokasi waktu per kegiatan. Dan jika RPP untuk beberapa pertemuan maka ditambah dengan komponennya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini akan melanjutkan penjelasan mengenai cara menulis dan menyusun langkah-langkah pembelajaran dalam RPP tematik. Yang A yaitu cara menulis langkah-langkah pembelajaran tematik dalam RPP. Menurut Permendikbud RI nomor 8 tahun 2013, langkah-langkah pembelajaran dalam RPP tematik terpadu diletakkan setelah penulisan komponen, media, alat, dan sumber belajar. Dan sebelum penulisan komponen, ada beberapa format penulisan langkah-langkah pembelajaran. Namun beragamnya format penyusunan langkah-langkah pembelajaran harus memenuhi komponen utamanya yaitu jenis kegiatan, dalam kurung pendahuluan, inti, dan penutup. Kemudian yang pertama yaitu format 1, penulisan langkah-langkah pembelajaran tematik dengan format tabel. Teman bisa dilihat di makalah kami. Kemudian format kedua, penulisan langkah-langkah pembelajaran tematik dengan format list. Langkah-langkah pembelajaran yang pertama yaitu kegiatan awal atau pendahuluan. Yang pertama yaitu mengajak semua siswa berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing, contohnya. Kemudian yang kedua yaitu kegiatan inti. Contohnya seperti siswa diminta mengamati gambar macam-macam uang saku dan bertanya jawab tentang uang saku setiap hari dan apa yang dilakukan jika ada kelebihan di uang jajannya. Kemudian yang ketiga yaitu penutup. Contohnya seperti bersama-sama siswa menyimpulkan hasil belajar sesuai dengan hasil dan klarifikasinya. Kemudian bertanya jawab untuk mengetahui penguasaan materi yang telah dipelajari selama pembelajaran, evaluasi hasil belajar. Kemudian yang terakhir, mengajak semua siswa berdoa untuk mengakhiri pelajaran. Mungkin cukup sekian dari kelompok 10. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.